Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk karena sudah menjelang maghrib tentunya di waktu Jakarta dan sekitarnya tentang tata cara wudhu itu sendiri ya. Jadi tata cara wudhu yang dianjurkan oleh Nabi SAW tentu Anda bisa temukan banyak sekali dan ini sudah sering kita praktikin. Anda mengambil air, kemudian Anda mulai membasuh telapak tangan kanan, dan kemudian telapak tangan kiri ini bagian luar terlebih dahulu, kemudian bagian dalam, lalu Anda menyelat-nyelatkan di antara jari-jari. Dan perlu digarisbawahi tentunya ada batas minimal, ini batas minimal pergelangan ya. Jadi jangan sampai cuma sampai sini. Karena ada orang biasa jalankan keran wudhu di masjid cuma begini-begini saja ya. Enggak, ini memang Anda membasuhnya. Makanya tadi dikatakan fayuhsin, fayusbir, dia menyempurnakan, dia membaguskan, harus begitu. Anda perhatikan baik-baik, pegang itu pergelangan, kenakan air, pastikan sebelah kanan kena, bagian luar, sebelah kiri kena ya. Kemudian bagian dalam dan selat-selatkan di antara jari-jari, pastikan semuanya kena. Satu ya. Kemudian Anda buat lagi ya. Dua sampai sempurna betul ya, kena semua. Sampai 3 kali. Kemudian Anda mengambil secakup air di telapak tangan Anda ya. Itu yang dicontohkan dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat mempraktikkan wudhu Nabi SAW, mengambil air kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil madmadah, kumur-kumur. Dan kumur-kumur atau madmadah ini itu harusnya seluruh rongga mulut bagian dalam kena. Jadi bukan cuma dibuang langsung, enggak, tapi memang dikumur-kumur. Ya, dipastikan semua rongga mulut kita kena, semua dosa yang ada di situ itu akan jatuh. Ya. Dipastikan Anda kumur-kumur dan Anda jangan buru-buru membuangnya, Anda kumur-kumur. Sisanya, setelah Anda masuk Anda kumur-kumur, sisanya Anda hirup. Dihirup ya, namanya istinsyak, dihirup. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyak, ya, kuatkan istinsyak, ya, illa takunu sa'ima, kecuali kalian sedang puasa. Kalau lagi puasa ada anjuran untuk lebih pelan, tapi kalau tidak dihirup. Lalu istinthar, keluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Nah, proses ini tadi sudah kita jelaskan akan menjatuhkan dosa-dosa juga ya. Saya berapa kali juga mengalami, apalagi di masa corona sekarang ya. Kadang-kadang mungkin kalau Anda dari luar mungkin ada was-was atau mungkin Anda merasa nggak nyaman. Coba istinsyak sama istinthar teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang kalau sudah keluar harus ke kantor segala macam, saya kalau pulang awal saya lakukan termasuk itu. Ngambil air lalu istinsyak walaupun bukan dalam keadaan wudhu ya. Lalu dibuang dengan kuat. Cuma dalam 2-3 kali subhanallah nafas kita jadi enak kembali, jadi nyaman gitu. Selanjutnya Anda ambil air dengan 2 telapak tangan lalu Anda membasuh wajah Anda ya di awal tempat tumbuhnya rambut ya. Kemudian kena sampai ke samping sebelah kuping ya, dipastikan kiri kanan sampai ke dagu ya. Dipastikan seperti itu, jadi dipastikan kena semua. Dan bagi yang punya jenggot seperti kami tentu menyelat-nyelatkan jarinya di antara jenggotnya. Dipastikan semuanya kena. Kalau yang saya sering lakukan, saya mengambil air, saya letakkan di tengah-tengah wajah lalu saya putar seperti ini. Sehingga saya merasa semuanya kena ya. Intinya Anda mengenakan semua wajah 3 kali. Kemudian Anda mengambil telapak tangan kanan, lalu Anda tarik sampai ke siku. Pastikan siku ini sering kali nggak kena air soalnya. Anda tarik sampai ke siku, kemudian Anda putar ke dalam. Ya, 1. Atau Anda ambil dari atas, Anda turunkan, ya, kemudian Anda masukkan lagi kembali ke dalam. Ya, ini 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Ingat, saya selalu ingatkan, pastikan kena semuanya air teman-teman. Kalau perlu tangan kita berjalan ya, sampai ke siku ini ya, baru kemudian ditarik kembali. Setelah itu Anda ambil air, ditaruh di awal tumbuhnya rambut untuk kepala, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, sampai ke leher, ya, batang leher, kemudian ditarik kembali ke depan, lalu kemudian jari telunjuk Anda masuk ke dalam kuping dan ibu jari Anda putar di belakang kuping seperti memijit kuping kita. Ya. Ini sekali aja. Yang tadi semua telapak tangan, kumur-kumur sama hidung, kemudian wajah dan tangan sampai siku ini 3 kali semua kecuali kepala. Kepala ini, nanti juga kaki 3 kali ya. Kepala sekali saja sunnahnya. Menarik sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan lagi, lalu kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam kuping dan memutar di belakang kuping. Kemudian Anda membasuh kaki.
Ya, dibasuh kakinya, dipastikan batas minimalnya adalah telapak kaki, mata kaki maksud saya. Maka harus di atas mata kaki. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu keutamaan wudu ini, beliau mengatakan, ya, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Tentu tadi kaki kanan, kaki kiri sama, 3 kali ya. Jadi harus di atas mata kaki. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Lalu para sahabat sudah faham. Berarti bagaimana Nabi ketemu? Maksudnya Nabi setelah meninggal. Ya, itu dikatakan saudara-saudara. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Karena udah tahu ketemunya nanti di mahsyar. Kita akan ketemu dengan Nabi SAW dan pasti terjadi. Itu rukun iman kita. Insya Allah kita akan menjadi pengikut beliau yang setia dan kita hidup dan mati untuk itu tentunya. Dan semoga Allah menyatukan kita bersama beliau SAW di surga, ya, tertinggi bersama beliau SAW. Maka beliau mengatakan, bukankah seseorang di antara kalian kalau punya kuda, banyak kuda, tapi ada kuda yang di keempat kakinya dan di daerah, ya, dahinya itu berbulu warna putih. Badannya warna apapun, mau coklat, mau merah, mau hitam, pokoknya intinya di empat kakinya itu ada bulu warna putih dan di bagian dahinya. Apakah bisa dibedakan dengan kuda-kuda yang lain walaupun kudanya banyak? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang pada hari kiamat, di tempat-tempat uduk mereka akan keluar cahaya yang terang. Dalam riwayat lain, sehingga saya riwayat Imam Ahmad ini kalau saya keliru, beristighfar kepada Allah, tapi ini riwayat sahih, kata Nabi SAW, ya sungguhnya anggota tubuh seseorang yang berwudu itu akan dipenuhi dengan perhiasan pada hari kiamat. Siapa yang bisa memanjangkan cahaya, dia panjangkan cahaya. Maksudnya dia jangkauannya, ya, dia panjangkan jangkauannya. Atau riwayat ini atau tentang memanjangkan ini ada di riwayat yang pertama tadi tentang masalah kita akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh kita yang kena wudunya akan mengeluarkan cahaya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan, ya, misalnya batas minimal sini dilebihkan, batas minimal sini dilebihkan, ya, batas minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betisnya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Jadi wudu, teman-teman sekalian, adalah hal yang luar biasa. Provincetown, negara bagian Massachusetts, adalah destinasi wisata pantai di kawasan New England di pantai timur laut Amerika Serikat. Libur musim panas akhir Mei hingga Agustus biasanya membawa berkah bagi kota seperti ini. Tapi sejak April, para pemilik usaha mencermati minimnya tenaga musiman untuk bekerja di sektor keramah tamahan. Here we are in an empty dining room when normally for lunch we would be open and serving, a couple hundred guests. But this year, because of our staff shortage, both with U.S. workers but also workers from overseas, we can't fill the demand. We've had trouble with getting our overseas staff due to COVID issues at our foreign embassies. All the workers must go to the embassies to be approved, usually do in-person interviews, and those interviews have been either pushed back or sometimes canceled outright. Dengan penduduk sekitar 3.000 jiwa, kota seperti Provincetown banyak mendatangkan pekerja dari luar. Pada musim panas kali ini, pelonggaran PPKM membuat industri wisata meroket. Tapi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja, sebagian pemilik usaha akhirnya berupaya merangkul tenaga lokal. So we launched an extremely aggressive local hiring campaign, and we did it really early.
We started in February with an in-person job fair here at Red Jacket Resorts. We attracted dozens of people to come and interview for positions here, and we've been very aggressive with social media, with paid radio and television, and aggressive marketing through the job platforms across the country. Perkembangan serupa terjadi di banyak destinasi wisata. Untuk menyiasati keterbatasan peminat kerja ini, banyak pemilik usaha termasuk di sini di Camp Alice, negara bagian Maine, yang akhirnya harus merotasi pekerja atau menutup kegiatan usaha mereka untuk beberapa hari setiap pekannya. Ini sebelumnya tidak pernah terjadi, apalagi di kota yang sangat bergantung pada wisatawan dari Maine dan juga dari luar negara bagian. Tak hanya di destinasi wisata, banyak tempat pun kekurangan peminat kerja, terutama untuk restoran dan usaha keramah tamahan lain. Alih karir, kekhawatiran soal COVID, tingginya tunjangan pengangguran hingga tak adanya penitipan anak dipercaya berada di balik kelangkaan ini. Tapi analis mencermati banyak juga faktor lain. There's still clearly a huge amount of open positions. There's still clearly a shortage in some industries. There's still clearly a problem with some industries that require more certifications and things like that are time dependent, in particular in the airline industry where, it's hard to get people recertified and back into their roles in the cockpits or as flight crews. And that's very important. And there's still the unemployment benefits that are substantially above the average wage for a lot of individuals in about 26 states, that it continues to keep those individuals on the rolls as opposed to taking jobs. And therefore, there's still that dynamic going on in the labor market, that there's still more open positions than there are people who seem to be willing to fill them. As that happens, the employment numbers are going to reflect that, and we think we'll get back to the employment numbers pre-COVID probably by the end of this year. Jumlah pemohon tunjangan pengangguran baru secara mingguan juga turun pada awal Agustus, sementara sekitar 12 juta warga masih menerima tunjangan pengangguran. Dari Camp Alice, Maine, Nova Purwadi dan tim VOA. My name is Desiree Mantis, and I am the owner of the Rustic Texan Woodshop. Business started as an accident. I just wanted to make signs for myself, give them as gifts to friends, family. I started my business at the beginning of 2018 as just a hobby. It was just, little things here and there. I built all of this knowledge myself, but no, I never took any classes. I just read a lot, I YouTubed a lot, Pinterest a lot. My dad was not any type of craftsman, but although I didn't learn anything from him about woodworking, I did learn a lot of life lessons, and he told us constantly, if you don't know how to do something, you better figure it out. I just let it all come naturally. I can't have a specific process because then everything would look very similar. I just let my customers talk, give me ideas of things that they want to incorporate, and then I just try and mesh it as well as I can. Hey, how are y'all? Good. Thank you for coming. I just bought a house last year. I just got married last year. My husband and I each have one child, and so we're mixing our homes, and I wanted to make sure that the children had bedrooms that really spoke to them and that they really loved and that they were comfortable in, because there were so many big changes. So I talked to Des and I told her about my stepdaughter and told her favorite colors, what she enjoys. And so I asked her, hey, can you create a centerpiece for her room? Okay. Oh, that came out so good. What I like about her is that she is able to listen to what you want, and rather than just giving you what you want, she adds extra ideas. She implements what she knows about you as a person to create different pieces that you otherwise wouldn't have imagined yourself. Thank you. I love it. One of the biggest challenges that I have with being a small business owner and a stay-at-home mom is I don't have all the time to be with my kids. Guys having lunch? Yep.
My husband has always been on board with it. There are days when I spend all day in the shop and he's inside with the kids, but he does alleviate a lot of pressure from me, so I'm thankful for that because while he's not in here working with me, he helps me in other ways. Over time, I've quickly learned to incorporate my kids into my work, let them see what it is I'm doing. I hope that my story can encourage other people that are just beginning or discouraged by everything that they may be facing, and that you don't have to know everything about anything to start out. You just have to have the will, the want, the confidence, and you have to believe in yourself. And I would not have made it this far if I did not. Perfect. With COVID-19, there has been a tremendous demand for fresh food. Mempertemukan langsung petani dengan konsumen adalah salah satu cara LSM Fresh Farm membantu mengurangi sampah makanan selama pandemi. And you're going to end up with a lot less food waste than you do with larger industrial systems because there's much fewer points along the distribution cycle where food can be wasted. Semakin kecil skala distribusi, semakin mudah mencegah makanan terbuang. We're very good at keeping balance on our numbers of birds, and we don't really increase until we see a market demand of increasing. Sampah makanan jadi masalah besar di AS. Lebih dari 100 juta ton makanan terbuang tiap tahunnya. Di saat yang sama, sekitar 42 juta warga AS dihadapkan pada kemungkinan kekurangan pangan selama 2021, menurut LSM Feeding America. Selama pandemi, sejumlah program pengambilan makanan beralih ke sistem online untuk menjamin protokol kesehatan. Inovasi juga dikembangkan. Sampah makanan yang biasanya diangkut ke tempat pembuangan akhir akan menghasilkan gas metana yang berdampak pada perubahan iklim. Startup Loop Closing menginisiasi program pembuatan kompos di tempat yang menghasilkan banyak sampah makanan seperti restoran. If you stop hauling food waste and compost it on site, it provides a path to get us from the 6% of recycling of food waste to 100%. And that product of finished compost is put into our soils, which makes our soils more resilient to extreme weather. Badan Perlindungan Lingkungan AS berencana untuk mengikuti anjuran PBB untuk mengukur dan menetapkan batas untuk mengurangi sampah makanan hingga 50% pada tahun 2030. The rest of the world certainly looks to the U.S. for leadership on climate change. The physical world has limits, and in many cases we're pushing up against them, in terms of the pollution that we generate through our production and consumption choices. Tapi untuk mengurangi sampah sisa makanan, butuh kerjasama dari berbagai pihak. We're doing a lot of consumer education outreach. We're working with private sector stakeholders. We're spreading the word about the liability protections for businesses who wish to donate food to food banks and pantries. Data PBB menunjukkan sepertiga dari makanan di dunia berakhir di tempat sampah, dan pembuangan terbanyak justru terjadi pada akhir rantai pasok, yaitu pada titik konsumsi akhir. Demikian laporan VOA. Saya 2 hari yang lalu dirawat ya karena DBD, tapi waktu PCR positif COVID. Ya, jadi dia kepikiran anjingnya. Dia bilang nggak nafsu makan. Bentuk-bentuk pertolongannya kita sesuaikan dengan kebutuhan si pemilik hewan. Apakah evakuasi lalu kita ambil sepenuhnya? Apakah kita rawat sementara seperti halnya Glady? Apakah kita bantu makanan ke rumahnya? Apakah kita bantu beresin kandangnya dan memandikan anjing-anjingnya?
situ terus ada orang datang, terus jangan langsung peluk-peluk cium-cium karena mereka bisa ada coronanya, dropletnya, tapi bukan berarti anjingnya sakit. Tapi yang mengerikan adalah handphone di laporan kami mayoritas diisi oleh owner yang pada meninggal dan hewannya terlantar. Pelan-pelan dulu bukannya ya. Toko penyewaan video Cinephile dibuka di Los Angeles tahun 1999. Saat itu ada ribuan toko video seperti ini. Kini Cinephile adalah toko penyewaan video independen terakhir yang ada di Los Angeles. Manajer toko, Paul Tamayo, adalah penggemar berat film. When I was a little kid, I always told myself that I was going to have, when I grew up and I kind of became a person, I was going to have the biggest collection I could have. Toko ini punya lebih dari 50.000 judul film dalam bentuk kaset VHS maupun DVD. Dari film arahan Scorsese hingga yang dibuat Andrei Zwagintsev. Menurut Paul, banyaknya film yang tidak bisa didapatkan secara online menjadi daya tarik tokonya. We have 30,000 titles that you can't stream online, and that really helps us stay afloat. Also, where there's a personal touch to coming into a video store. The three of us, we have 3 employees. And we all know our separate genres. Biaya menyewa kaset VHS atau DVD di tokonya adalah $5 atau sekitar Rp70.000. Atau dengan berlangganan sekitar $30 per bulan, anggota boleh menyewa sebanyak 120 film. And I've been coming to Cinephile for 20 years. I was here the day they opened. And this is by far the best video rental place in Los Angeles. Para penggemar film jadul ini punya ikatan budaya yang kuat. Mereka membuat grup dan forum daring, tempat pecinta film menjual dan membeli peralatan, sembari membahas masa keemasan video. Kolektor kaset VHS ini memiliki blog yang didedikasikan bagi industri film tahun 1990-an. So many things that were on VHS did not make the upgrade to DVD. Weird things like local, because with VHS you had the video store boom, and all of these video stores needed content for their shelves, so they're taking regional titles. Like I'm in Ohio, I have local Ohio filmmakers, so I'll stock their things. Saat ini ada kaset VHS yang harganya mulai dari beberapa dolar saja hingga ribuan dolar. Di situs penjualan daring ada yang mencoba menjual film Little Mermaid produksi Disney tahun 1989 dengan harga $45.000, namun belum terjual. Dan bagi sebagian orang, memang terasa lebih nyaman untuk menyewa kaset VHS atau DVD film lama favorit mereka, kemudian menontonnya di rumah saja. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. lagi, ini masih di wilayah Malino dan sekarang saya mengunjungi salah satu destinasi wisata terbaru namanya The River. Jadi The River ini selain menyajikan beberapa untuk bot foto, ya di banyak sekali spot-spot foto yang ada di atas sana,
Tapi ada satu yang berbeda di The River ini karena menyajikan wisata sungai. Nah, perjalanan untuk ke sungai, saya sudah melewati beberapa anak tangga dan ternyata belum juga sampai ke sungainya. Kita masih harus lagi berjalan ke bawah. Ayo, ikut terus bersama saya. Di tempat wisata baru yang ada di Malino namanya The River. Jadi selain fasilitas yang disediakan di atas, pengunjung juga boleh menikmati air sungai seperti ini. Airnya jernih, cukup jernih. Dan kita lihat ya, tiket masuknya pun juga relatif murah ya, 15.000 per orang. Kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Ada penginapannya juga di sini. Dan juga ada area campingnya. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana sungai yang ada di The River. Jadi pengunjung yang berkunjung ke The River ini selain bisa menikmati panorama alam, juga bisa menikmati aliran sungai, bisa mandi di sungai ataupun juga bercengkrama bersama keluarga. Dan saya akan mengajak kalian lagi untuk ke atas. Di atas itu ada beberapa spot foto yang bagus sekali untuk kita kunjungi bersama ya. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana sungai yang ada di The River. Sekarang saya sudah berada di atas. Bisa kita lihat bersama ya bagaimana pengunjung ini cukup membadati The River karena memang merupakan salah satu destinasi wisata yang baru di Malino. Di sebelah kiri saya ada private area. Private area ini villa yang disewakan di The River untuk pengunjung yang ingin menginap. Jadi harga untuk weekend dan di harganya katanya sih berbeda. Harganya seperti apa bertanya saja ke The River. Nah, di atas sana banyak sekali spot-spot foto yang bisa digunakan oleh pengunjung. Bisa kita lihat bersama ya. Banyak sekali masyarakat baik warga Goa maupun juga di luar Goa yang memadati area ini. Nyaris di masing-masing sudut menjadi area favorit. Dan yang menarik juga di The River ini yang menjadi ikonnya, boleh kita lihat tuh tenda yang kerucut itu yang menjadi ikon dari The River. Nah, saya akan ajak Anda lagi untuk
jalan sana kemari. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu